Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nur Ramadan dari Fakultas Hukum semester 4 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Syukron SHMH yang berjudul Perintah Mengeluarkan Zakat. Baik, yang pertama adalah pengertian dari zakat. Zakat berasal dari kata bahasa Arab yaitu kata zakah yang berarti berkembang atau tumbuh, kadang juga dapat diartikan bersih atau suci. Adapun dalam pengertian fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi pengertian zakat itu sendiri adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya, macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Yang pertama adalah pengertian dari zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya dengan menyucikan jiwanya mereka dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok yang mengenyangkan menurut tiap-tiap negeri sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilo, atau bisa diganti uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kilo makanan pokok yang harus dibayarkan. Syarat wajib zakat fitrah adalah yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua adalah lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, yang ketiga mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi baik manusia atau binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah yang pertama adalah waktu mubah atau awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua adalah waktu wajib mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga adalah waktu sunnah sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang terakhir adalah waktu haram sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Zakat ini wajib dikeluarkan dalam bulan Ramadan sebelum sholat Id, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan sholat Id, maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu barang siapa yang melakukan sesudah sholat maka dia itu adalah salah satu sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai sholat hari raya hukumnya makruh karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya. Dengan demikian apabila dilewatkan pembayaran hilanglah separuh kebahagiaannya pada hari itu. Yang kedua adalah zakat mal atau harta. Dalam bahasa Arab, mal berarti harta. Jadi zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sesudah memenuhi nisab sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fikih Zakah. Zakat mal meliputi 1. Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya. Yang kedua adalah zakat atas aset perdagangan. Yang ketiga adalah zakat atas hewan ternak. Yang keempat adalah zakat atas hasil pertanian. Yang kelima zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan. Yang keenam adalah zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut.
zakat atas hasil penyewaan aset, zakat atas hasil jasa profesi, zakat atas hasil saham dan obligasi. Begitupun dengan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat mal meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikas atau harta terpendam. Selanjutnya, syarat wajib zakat mal. Yang pertama tentunya beragama Islam, yang kedua adalah merdeka atau bukan budak, yang ketiga hak milik yang sempurna, yang keempat telah mencapai nisab, yang kelima masa memiliki sudah sampai 1 tahun atau haul atau selain tanaman dan buah-buahan, yang keenam lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal atau pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu. Yang ketujuh, bebas dari hutang. Bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab dan akan dibayar pada waktu yang sama, maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang berhak untuk menerima zakat ialah orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, ghorimin, sabilillah, ibnu sabil atau musafir. Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga adalah amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat adalah mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Yang kelima adalah hamba sahaya, yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Yang keenam adalah ghorimin, yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya. Selanjutnya, orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang tidak berhak menerima zakat ialah orang kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal mengambil sedekah atau zakat bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami atau ahlul bait mengambil sedekah atau zakat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah yang tidak beragama atau non-Islam. Yang keempat, berada di bawah tanggungan orang yang berzakat, budak. Yang kelima, suami yang memberikan zakatnya kepada istrinya sendiri. Yang keenam, orang yang mempunyai fisik kuat dan berpenghasilan cukup. Selanjutnya, kesimpulan dari perintah mengeluarkan zakat ialah zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan umat Islam pada sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal untuk mensucikan jiwa. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki seseorang karena sudah mencapai nisabnya. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, orang yang berhutang fisabilillah dan ibnu sabil. Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat yaitu orang kafir, orang kaya, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam hal menyampaikan penjelasannya. Terima kasih telah menyimak dan menonton video dari saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.